Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita menggunakan kajian bahasa melihat ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nahl. Ya. Surah An-Nahl itu adalah surat 16, sekarang ayat 13 dan 14. Iya, An-Nahl, Pak. Soal itu An-Nahl ayat 13 sama zara alakum alakum. Iko walakot. Salah kali nih. Iya, ya. Sebentar. Walakot. Wama zara alakum. Oh iya. Ini walakot, mungkin keliru mengambilnya. Di belakang 61, ya. 61, 70. Ini walakot ya. Kalau yang betulnya An-Nahl ayat 13 itu wama zara alakum fil ardi. Iya. Atau Al-Hijr sebalik kembali. Lupa mungkin mengutipnya dulu. Kalau enggak bertemu ya ini saja diteruskan, nanti bisa dicari. Al-Hijr. Enggak juga Al-Hijr. Kalau Al-Hijr ayat 13 la yu'minu. Kita teruskan. Ini aja dulu ya. Mau dicari Qur'annya enggak lihat. Nah, ini. Nah. Baik, sekarang kita lihat dulu perkata. Ini seperti walaqad ya. Walaqad, coba dibaca auzubillah lambat-lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal Qur'an. Walaqad ahlaknal Qur'an. Jangan Quran. Ini adalah kuruna. Kuruna Min qablikum lamma zalamu waja'athum rusulahum bil bayyinati wa ma kanu la yu'minu liyu'minu kadzalika najzil qaumul mujrimin. Kaumal mujrimina. Nah, sampai situ dulu ya. Walaqad di sini ya, walaqad ahlakna besar ya. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'at humur rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Nah, ya. Jadi kalau berarti di waw permulaan, sedangkan la sama qad ini penegas. Jadi la ini adalah penegas, kemudian qad juga penegas. Nah, jadi la ini adalah penegas, qad juga penegas. Jadi dua penegasnya. Ya. Jadi biasanya qad itu digunakan kepada fi'il mudhari, fi'il madi. Nah, itu maka dua penegasnya itu. Jadi kalau menerjemahkannya dan sungguh-sungguh. Nah, jadi cuma sering terjemahannya hanya satu kali. Jadi walaqad dan sungguh-sungguh. Walaqad
dan sungguh-sungguh. Nah, ini ahlak, ya, ha besar ya. Ahlakna. Coba kalau ahlakna bentuk apa ini? Ahlak. Fi'il madi. Ya, fil madi. Fil madi kotak yang keberapa dia ini? Kalau 14. fil 14. ya 14. Jadi ahlakna ya. Ahlakna ini 4 huruf fil madinya. Ahlaka, ahlaka, ahlaku, 4 huruf. Nah, ini yang ke-14-nya ahlakna. Ahlakna itu artinya adalah menghancurkan atau membinasakan, ya, binasa. Ahlakna. Jadi walakat ahlakna, membinasakan. Terus ini apa bacaannya? Jadi al-quruna, al-quruni, Al-quruna. al-quruni. Karena dibaca quruna Karena berfungsi sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul dari mana? Ahlakna. Ya, maf'ul dari ahlakna. Yang telah kami hancurkan itu, yang telah kami binasakan ini, al-qurun. Al-qurun ini bentuk banyak, ya, bentuk banyak daripada al-qura atau al-qurun. Qaryah, kalau qaryah itu serumpun. Kalau qaryah artinya kan desa atau negeri, kampung. Kalau qurun berarti sebenarnya kampung-kampung. Qurun, kampung-kampung, sebenarnya bukan kampungnya yang dibinasakan, yang dibinasakan penduduknya. Jadi itu maka orang menyebut kurun, kurun waktu. Sebenarnya kurun itu menunjukkan waktu, tapi yang binasa adalah penduduk. Jadi sungguh-sungguh telah kami binasakan. Jadi 2 kali sungguh berarti pengertiannya penekanannya. Sungguh-sungguh telah kami binasakan, kami hancurkan negeri-negeri. Jadi penduduk-penduduk, baru penduduk-penduduk ini huruf jar dibaca di sini adalah min qabli. Min qabli. Baru kum. Jadi penduduk-penduduk dari sebelum kamu. Maksudnya di sini kamu ini adalah bisa orang Madinah, bisa orang yang jelas ini ayat kan sudah surat Madinah ini. Mungkin Madinah ya. Jadi sungguh-sungguh telah kami binasakan penduduk-penduduk dari sebelum kamu. Jadi termasuk juga kita peringatan itu, maka 2 kali dikatakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh telah kami hancurkan penduduk-penduduk dari sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini sudah banyak penduduk-penduduk yang hancur atau yang binasa, ya. Kenapa mereka dibinasakan? Ini dia. Lama. Sebenarnya huruf-huruf punya makna sudah itu. Lama atau setelah boleh, tatkala pun boleh. Ya, telah kami binasakan penduduk-penduduk negeri sebelum kamu, maksudnya yang orang belakangan. Ya. Lama, setelah atau tatkala. Ini lagi apa bacaannya tadi ini? Zolimu. Zolamu. Tatkala mereka zalim. Jadi setelah mereka zalim, ini kotak yang ketiga juga, zalama, zalamu, ya. Jadi sungguh-sungguh telah kami binasakan negeri-negeri atau penduduk-penduduk dari sebelum kamu, tatkala mereka zalim. Itu makanya ada kuncinya. Kalau negeri itu binasa, berarti, tapi tidak menuduh pribadi ya. Kalau negeri itu binasa, maksudnya hancur, berarti itu karena sudah banyak yang zalim. Itu makanya satu negeri kalau masih ada orang yang baik-baik bermohon kepada Allah, maka Allah masih memberikan kebaikan. Tapi kalau satu negeri itu sudah tidak ada yang baik lagi, sudah banyak yang maka Allah membinasakan. Ini sebagian dalil-dalil orang, ya. Tapi bagaimana ya? Itulah
Zalamu mana fa'il dari zalamu fa'il? Hum. Ya, balik kepada kurun ini. Balik kepada kurun. Jadi walaqad ahlaknal kuruna min qablikum lamma zalam. Sungguh-sungguh telah kami hancurkan penduduk-penduduk dari sebelum kamu tatkala mereka telah zalim. Zalim itu adalah tidak mengikut peraturan lagi. Sebenarnya dimanapun di dunia ini, kalau orang sudah zalim, menurut semaunya saja, ya atau menurut tipu-tipuan macam, maka Allah akan membinasakan. Makanya tidak perlu terlalu cemas, ya. Tapi cemasnya itu aja. Tapi pengertiannya, kalaupun nanti ada orang baik di negeri itu, ada juga yang kena, ya nggak dimasalahkan, ya. Sebab kalau orang meninggal baik kan baik balasan. Nah, di sini baru selesai dari sini diuraikan. Nah, bagaimana ya? Kenapa begitu? Nah, ini dia. Wajaat berarti ini wawunya wa'ataf. Wajaat. Jadi dan baru jaat. Coba kalau jaat seperti ini bentuk apa jaat? Fi'il madi. Fi'il madi. Coba cari ke belakang ya. Mana fa'il dari jaat? Ini jaat berbentuk mu'annas. Ingat-ingat itu. Kalau dia berbentuk mu'annas berarti berfa'ilnya nanti Al-Quruna. Apa ini jaat? Belum di apa ya? Belum dipindah. Sebentar. Ini adalah dipakai jaat. Nah, ini. Mana fa'il daripada jaat? Lihat ke belakang. Ini coba perhatikan ini. Ini apa tadi? Ra, sin, lam. Rusuluhum. Rusulu. Berarti sudah ada indikasi rusulu. Itulah fa'il dari jaat. Rusulu itu adalah berbentuk jamak muannas. Kalau jamak muannas ada tasma. Jamak taksir. Nah, kalau taksir kan boleh fiilnya atau dia menjadi fa'il dari bentuk tunggal muannas. Berarti ini ada dua ini jamak taksir. Ini kan rasul-rasul. Berlaku sama dia dua. Bisa berbentuk ini bisa berbentuk ja'a, bisa berbentuk ja'at. Ini dikasih ja'at, di seolah-olah ini berbentuk panas. Jadi rusulu. Kalau bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggal dari rusul. Rasul. Ya. Kalau bentuk dari banyaknya kan rusul. Kalau bentuk tunggalnya adalah rasul. Kan rasul seorang rasul. Kalau dua rasulnya apa? Rasulani. Rasulani. Kalau banyak rasulnya? Rusul. Rusul. Jadi dia berbentuk jamak taksir. Cuma di sini mungkin ada kesalahan ini. Apa salahnya? Ini ada alif lam. Alif lam. Ada kepunyaan. Kan nggak boleh sebenarnya. Ini salah ketik, tapi kita mau rujuk kemana? Tapi dia salah ini. Kan itu yang pelajaran grup pemula. Kalau sudah pakai alif lam, tidak boleh kepunyaan. Jadi ini berarti dihapus ini. Itu betul juga. Gitu. Waja'athum rusuluhum. Jadi waja'athum rusuluhum. Hum yang di sini jadi apa fungsinya hum ini? Hum sebagai maf'ul. Iya, maf'ul. Ini fa'il. Kalau hum yang di sini sebagai apa? Kepunyaan. Iya, kepunyaan atau mudhof ilaih. Karena ini nempelnya dengan kata benda. Kalau ini nempel dengan kata kerja. Jadi ini makin jelas, ya. Dan telah datang kepada mereka orang kurun-kurun ini, maksudnya penduduk-penduduk ini, yang datang siapa?
para rasul mereka. Telah datang kepada mereka para rasul mereka. Jadi banyak rasul-rasul. Kita yang terakhir umat Muhammad kan sudah datang rasul. Jadi tidak ada ditunggu rasul yang baru lagi. Sudah rasul yang terakhir. Ya, yang perlu sekarang dipelajari saja kitab-kitab yang diterima rasul, Al-Quran. Ya. Kemudian hadis Rasulullah. Jadi telah datang kepada mereka para rasul-rasul mereka. Datang rasul-rasul mereka itu baru di sini bil. Ini pun salah juga tulisannya nih ya. Apa ini biasanya? Bil. Ada banyak tinggal di sini. Ada banyak. Ada bingung bil bayinat. Bil. Maka membacanya pun pakai tadi. Bil bayinat. Ini dia. Ya. Jadi bil bayinati. Ini berbentuk jamak perempuan, tapi dia sebenarnya bukan perempuan, cuma serumpun atau murfak. Jadi bil bayinat di huruf jar. Jadi akan bayinati. Jadi telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayinat. Bagaimana kedatangan rasul kepada mereka? Dengan penjelasan-penjelasan. Bayinat. Ya, menjelaskan kalau hidup begini, akhirnya begini. Kalau hidup begini, akhirnya begini. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi datang kepada mereka, Rasulullah mereka. Tapi, ini persoalan. Di sini sudah dapat gambaran. Tapi penduduknya itu tetap zalim. Itu maka ditakuti kalau satu negeri atau kampung, kalau datang bencana berulang-ulang, ya sudah diperingatkan, ya mana rasulnya? Ya rasul ada. Peringatan ditinggalkan yang diterima oleh rasul. Itu makanya dimanapun negerinya, ya semuanya orang tidak suka dibinasakan. Tapi oleh karena itu sebaiknya penduduk negeri dimanapun di dunia ini, terutama kita di Indonesia ini, ya baik-baik sajalah. Ya, supaya jangan. Yang persoalannya kalau meninggal, itu yang jadi persoalan. Kalau dia tidak meninggal bisa minta ampun. Tapi kalau nanti ajalnya datang waktu datang datang bencana, kapan buatnya, itu sebenarnya yang ditakuti. Jadi waja'athum rusuluhum bil bayinat, datang kepada mereka apa yang datang, yaitu rasul-rasul mereka dengan keterangan. Terus ada berikut lagi. Ini waw atap lagi. Itu makanya makin jelas. Apa bacanya nih? Wama. Ya. Wa apa lagi? Waw atap. Wama kanu. Wama kanu la yu'minu. Li yu'minu. Yu'minu. Habis sampai nih. Wama kanu li yu'minu. Sekarang ini ma-nya apa ini? Ini ma adalah manafi. Nafi. Baru yang dicari pokok kalimat dari kana ini. Pokok kalimat dari kana. Mana isim dari kana? Isim dari kana. Itu hum kan mereka? Iya, hum. Ya, jadi adapun kabar dari kana itu adalah liuk minu. Ini liuk minu ini lamnya ini, ya, lamnya ini, lamnya adalah lam taklil. Itu maka pakai lam huruf dulu ada an di situ. Jadi aslinya adalah li'an. Maka ini dihilangkan nunnya. Ini kan fi'il mudhari, yu'minuna begitu, ya. Yu'minuna, tapi karena masuk lam bukan lam huruf jar. Lam taklil sama lam kai juga. Hampir seperti itulah, likai gitu, hampir gitu ya, kan ada kai dulu. Jadi kalau diartikan dan tidak ada mereka, maksudnya mereka penduduk itu supaya ingin beriman. Padahal sudah datang rasul.
telah datang kepada mereka para rasul-rasul itu setiap generasi membawa penjelasan bagaimana hidup sebenarnya, tapi wa makan dan tidak ada mereka supaya ingin atau supaya beriman mereka. Sini ada failnya lagi tuh. Baru ditutup. Apa bacaannya ini lagi? Kadzalika najzil qaumal mujrimina. Jadi kadzalika huruf jar yang dijarkan seperti itulah. Seperti demikianlah. Kadzalika najzi. Najzi bentuk apa najzi? Ayo. Najzi bentuk kadzalika fil madi. Fil mudhari. Mudhari. Itu jazaya, ya jazaa gitu ya. Jadi jazaya, najzi. Jadi fa'ilnya mana fa'il dari najzi? Nahnu. Nahnu. Jadi wa makanu liyu'minu dan tidak ada mereka semasa itu. Itu karena menunjukkan masa supaya mereka beriman. Padahal sudah datang Rasulullah. Kadzalika seperti itulah atau seperti demikianlah najzi membalasi kami. Jaza kan, maka disebutkan orang jazakallah khairan. Dia membaca jaza fil madi. Kalau najzi fil madi, begitulah kami balasi. Baru di sini menjadi maf'ul dia. Begitulah kami balasi kaum. Lalu ini sama pakai lam tapi bentuk banyak. Ini kan di atas barisnya ini. Ini kan di atas kauma, maf'ul. Kalau yang mujrimina jadi apa dia? Mujrimina menjadi maf'ul. Iya kan? Sama maf'ul kok. Ya, seluruhnya menjadi maf'ul, tapi kalau diuraikan satu persatu kauma yang kena baris di atas maf'ul. Kalau mujrimina baris di atas pula. Ini enggak baris di atas ini namanya. Jangan terpengaruh, itu aslinya ini dalam keadaan mansub. Kalau dia keadaan marfu kan mujrimuna. Sekarang karena apa penyebab dia menjadi baris di atas? Ayo. Karena dia taat. Ya. Karena mengikuti kaumah. Jadi dia naat sifat dari kaumah. Jadi kadzalika najzil qaumal mujrimin. Seperti itulah, begitulah membalasi kami akan kaum yang berdosa. Maksudnya yang zalim itu juga. Jadi kalau penduduk satu negeri atau kampung sudah mengerjakan kesalahan semuanya, nggak ada lagi yang berdoa untuk baik, maka Allah pun membinasakan. Cuma karena tinggi-tinggi pengetahuan orang, kadang-kadang dia mengatakan ini sudah hukum alam katanya. Terserah aja. Tapi yang jelas dalam Al-Quran, sungguh telah kami binasakan, diceritakan kepada kamu. Apa maksudnya itu? Kenapa diceritakan kepada kamu? Kami telah membinasakan kaum-kaum sebelum kamu katanya. Jadi apa maksudnya? Coba terka saja. Lamma zalam. Bahwa kalau sudah pernah terjadi. Iya, jadi apa maksudnya sebenarnya kepada mengingatkan. Jadi mengingatkan kepada penduduk yang ada sekarang supaya jangan zalim. Buat yang sama. Kalau masih zalim nanti datang lagi bencana. Jadi sebenarnya bencana itu berulang-ulang. Maka binasa. Yang tidak akan binasa, walaupun dia, yang intinya binasa apa ya? Jangan nanti maksud binasa itu karena hancurnya, tidak sebenarnya. Intinya, kalau datang nanti bencana, seandainya, ini pakai seandainya ajal kita pas waktu bencana itu tiba, kalau meninggal dalam keadaan zalim, maka sangat susahlah hidup nanti di akhirat untuk pembalasannya. Itu maksudnya.
Kalau orang beriman kena juga imbasnya, misalnya kena bencana juga, nggak masalah. Karena dia baik, berarti dia akan berakhir dengan husnul khatimah juga. Itu. Nah, itu sedikit pahamnya itu. Cuma orang sebagian pahamnya mungkin begini, kalau kita tidak zalim, maka negeri kita bagus. Gitu. Ya, itu ya juga. Tapi nanti nggak begitu aja. Jadi ada mengatakan kami sudah baik-baik kok kena juga, berarti ada yang zalim juga di situ. Cuma yang ditakuti kalau terjadi bencana, maka dia namanya habis, dia kena, yang baik-baik pun kena, tapi ini nggak masalah. Alasannya di sini tuh wa makanu, dan tidak ada mereka, maksudnya keadaan mereka tetap juga tidak beriman. Jadi sebenarnya tidak ada mereka supaya beriman, mestinya supaya mereka beriman. Itu makanya orang belakangan diberitahu, jangan pula kamu seperti itu. Malah dikunci di sini. Begitulah kami balasi kaum yang berdosa, yang melanggar, yang jaram. Ya. Terus sedikit lagi di sini ayatnya, summa. Ini surat Yunus nih. Yunus ya? Yes. Ya, bertemu dia. Ada bertemu nih? Ada. Ya, Yunus. Jadi dari mana nih ya? Dari, mungkin nggak dikutip dulu. Ya, ini mungkin tersendiri nih, An-Nahl 61 ini. Ya, mungkin karena sama-sama zalim ya. Yunus, berarti nanti ditulisin Yunus ya. Nah, coba ini apa yang satu ayat lagi, coba. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim litanzura ini kaifa linan. ta'malun. Apa nun apa ta? Linan zura. Ya betul. Linan zura kaifa ta'malun. Naam, kaifa ta'malun. Summa ini huruf apa, ingat enggak summa? Summa huruf itu ataf. Ya, huruf ataf. Pelajaran orang Quran sudah lewat juga. Jadi summa itu adalah penutup. Maksud penutup, tertibnya tidak tertib beriring. Kalau tertib beriring itu adalah fa. Nah, ini terakhir. Jadi begitu hancur, begitu binasa, baru ja'alnakum. Ja'alna bentuk apa ja'alna? Ja'alna fil madi. Fil madi, mana fa'ilnya? Nahnu. Ya, nahnu. Kum jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Ini dibaca tadi kan khalaifa. Khalaifa. Kenapa khalaifa? Khalaifa. Karena ya maf'ul itu kan nggak satu, bisa dua, bisa tiga. Maf'ul juga. Maf'ul dari ja'alna. Cuma khalaifa ini bentuk jamak taksir juga. Kalau berbentuk tunggalnya adalah khalifah. Kan sering dibaca orang itu khalifah. Khalifah pengganti atau pemakmur bumi, khalifah. Jadi khalifah kalau satu, kalau dia khalifatani itu dua. Khalifah, khalifatani. Baru untuk banyaknya khalaif, gitu. Khalaifah. Sama seperti apa? Hadiqah, kebun. Hadiqah, coba samakan ini. Kalau ini kan khalifah, khalifatani, khalaif. Kalau hadiqah, coba. Hadiqah. Khadiqah. Hadiqatani. Khaliqatani. Terus tiru model ini. Hadiqatani, hadiqah, hadiqatani, hadaika. Hadaika. Hadaik. Itu bentuk jamak dari hadiqah. Hadiqah itu arti kebun. Jadi kalau banyak kebun, hadaik. Khalifah, itu bentuk tunggal. Kalau banyak khalifah, khalaib. Kemudian kami buatlah kamu, maksudnya generasi berikut, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Apa terus? Fil ardi. Ya, fil ardi, maksudnya di negeri masing-masing atau di bumi. Mim Min huruf jar. Mim
ba'dihim. Min ba'dihim, dari sesudah mereka. Maksudnya sesudah mereka yang hancur itu, bergantilah kamu di negeri masing-masing atau negeri yang dibinasakan tadi itu, kamu jadi khalifah sesudah itu. Itu makanya bangsa atau masyarakat dia optimis. Jadi walaupun nanti banyak orang zalim, begitu nanti hancur digantilah dengan generasi yang baik. Itu makanya para guru, orang tua, pemimpin-pemimpin melihat rakyatnya atau bangsa yang sudah banyak zalim dianjurkan supaya jangan dipanggil supaya jangan zalim. Nanti datang bencana. Biasanya kalau sudah datang bencana itulah kalau sedikit kalau banyak habis, bergantilah generasi. Apa gunanya? Sama ini. Ini kan lam ta'lil ini pun begitu juga. Cuma ini itu maka ke atas barisnya ini. Sama ini. Ini dihilangkan nunnya. Liuk minu asal. Kalau ini linan zura. Linan zura kan? Ya, linan zura. Kenapa di atas barisnya nanzura? Karena dia mengataskan baris. Ini kan lam ta'lil. Itu makanya dikasih baris di atas. Linan zura. Apa gunanya kami buat seperti itu? Supaya agar, ini sama nih, agar supaya memperlihatkan kami. Nazara ini memperlihatkan ya. Memperlihatkan kami kaifa ta'malun. Kaifa ini kata bertanya, ta'malun fil madari. Memperlihatkan kami bagaimana atau betapa kamu melakukannya. Jadi karena perbuatan kamu, maka dibuatlah seperti ini. Jadi kamu akan merasakan. Jadi kamunya maksudnya kamu belakang ini, supaya kamu nanti kaifa ta'malun, kaifa ta'malun gitu kan. Maksudnya kami perlihatkan kepada kamu itu supaya betapa kamu hendaknya beramal, maksudnya beraktivitas supaya jangan melakukan kezaliman lagi. Maksudnya seperti kezaliman yang dilakukan oleh umat sebelum kamu dahulu. Jadi ini pelajaran supaya kaifa ta'malun. Bagaimana metode supaya kamu bagus menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi bermacam-macam. Kalau bermacam-macam nanti datang bencana mati. Ya mati dalam tidak keadaan baik. Tapi kalau keadaan baik ya nggak masalah. Tapi bukan minta bencana pula, kita tidak. Itu makanya datang bencana termasuk apakah itu penyakit yang menular, bagaimana itu. Kalau datang kena nggak ada waktu untuk taubat. Tapi kalau masih ada taubat, alhamdulillah. Makanya kalau orang yang betul beriman dia main menang saja. Ya hidup dia berbahagia, mati pun berbahagia. bahagia. Ya, jadi itu tetap berlaku sama dia. Jadi ini tadi ya surat Yunus kan? Ya, Yunus. Yunus berarti surat 10 ya? Yunus itu surat? Iya, 10. Ya. 10 itu. Yunus. Ini dikasih apa tidak nomor Yunus. Saudara Ustadz Yunus di Medan, tapi sudah karena tua setiap ditelepon kurang nyambung. Karena sudah tua, kecuali Yusuf. Kalau Yusuf ya pandai dia. Yusuf perangin nama surat pula. Ya, Yunus 14 ya. Yunus 14. Ya bagus. Coba dibaca sekali lagi. Laqad walaqad akhlaqnal quruna min qablikum lamma zalimu zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu
tu'minu kadzalika najzul ya. Najzil langsung ini enggak berbahasa. Najzil qaumal mujrimina. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Iya. Nah, coba sekilas bagaimana menerjemahkan. Bebas tuh boleh, tapi sudah tahu kita aslinya. Dan sungguh telah kami ciptakan, telah menciptakan kami. Jangan menciptakan, membinasakan. Membinasakan kami negeri-negeri dari orang-orang sebelum kamu. Tatkala zolim mereka dan kami telah datang kepada mereka utusan mereka, rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan dan tidak mereka supaya mengimaninya mereka. Demikian mereka. Enggak ada mereka lain. Demikianlah membalas kami pada kaum yang berdosa. Kemudian summa kami jadikan kami akan kamu kan gitu, menjadikan sebagai pengganti dari bumi pada bumi dari setelah mereka supaya memperlihatkan kami bagaimana ta'malun kamu bekerja atau beramal. Jadi Allah supaya melihat dia lagi, supaya tahu dia nanti bagaimana sebenarnya kamu bersikap hidup berikutnya. Jadi harapan supaya generasi-generasi yang akan datang lebih baik. Sebab kalau meninggal, jadi intinya sebenarnya hidup akhirat juga ini. Jadi adapun hidup dunia ini kan hidup sementara. Jadi hidup di akhirat itu kalau kita baik, itulah selama-lamanya. Kalau tidak baik, berbahaya. Jadi itu makanya ada dalam surah Al-Ankabut itu, inna daral akhirata lahiyah hayawan. Ya. Hidup akhirat itulah hidup sebenarnya. Kalau dunia, hidupnya adalah banyak orang tertipu. Kalau maksudnya tertipu itu jangan sampai salah. Ila munafaqat busana ila liqa' ma'as-salamah sanuwasil yaumil ukhra. Insyaallah qadan durusana lughatul Quran au qawaidnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.